Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 118. Ini. Melihat pemandangan ini, Daniel terkejut, dan berkata, apakah semua siswa di sekolahmu begitu sombong sekarang, memukuli orang-orang di sekolah secara terbuka? Dongli menyapu anak jongkok itu di tanah dengan ekspresi rumit. Wanita itu meliriknya dan berkata, gadis-gadis ini adalah pengganggu di sekolah, terutama gadis bercelana kulit bernama Huang Cancan. Seorang pengusaha kaya, karena status dan latar belakangnya, Huang Cancan ini telah berkembang menjadi biadab, kepribadian yang disengaja dan mendominasi. Dia adalah kakak perempuan di sekolah, dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Hei! Apakah semua mahasiswi sekarang begitu hebat? Wanita yang berjongkok di tanah dan dipukuli terus-menerus tetapi tetap diam. Siapa dia? Mengapa orang-orang ini memukulinya? Dongli sedikit menghela nafas, dan berkata, namanya Wang Miao Miao. Dia adalah orang miskin. Dia dulu adalah salah satu gadis cantik di sekolah kita. Pria ini jatuh cinta bersamanya, dan Wang Miao Miao menolak dengan segala cara yang mungkin. Dan bahwa Huang Cancan selalu menyukai pria itu, jadi dia sangat membenci Wang Miao Miao, dan akan memukulinya setiap beberapa hari untuk melampiaskan amarahnya. Mendengar kata-kata Dongli, ekspresi Daniel berubah sedikit jelek, dengan dingin. Berkilauan di matanya. Wang Miao Miao, saya pikir Anda harus keluar dari Universitas Tianhai secepat mungkin, dan jangan biarkan saya melihat Anda lagi, sehingga penderitaan Anda berkurang, atau saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya Huang Cancan. Ayo, beri. Aku buka bajunya, aku akan membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya di sekolah, dan lihat bagaimana dia memiliki wajah untuk tetap tinggal di sekolah ini. Huang Cancan berkata dengan arogan, matanya berkedip-kedip. Segera, gadis-gadis itu ingin melepas pakaian pria bernama Wang Miao Miao ini, tetapi yang terakhir tetap diam, memegangi pakaiannya erat-erat. Ambilkan untukku. Huang Cancan melihat pemandangan ini dengan ekspresi gembira di wajahnya. Bang bang bang. Pada saat ini, Daniel datang, meraih dengan kedua tangan, dan mengusir semua gadis ini, memukul tanah dan berteriak. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Nona Ben. Huang Cancan menatap Daniel dengan ekspresi marah di wajahnya dan kilatan dingin di matanya. Kamu tidak pantas menjadi seorang wanita. Kamu sangat kejam di usia yang begitu muda. Orang tuamu benar-benar tahu cara mengajarimu. Daniel memandang Huang Cancan dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu menghitung daun bawang itu, kamu berani mengajariku. Aku memberitahumu, jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, keluarlah dari sini, jika tidak, wanita ini akan bersikap kasar padamu. Huang Cancan meletakkan tangannya di pinggulnya, menunjuk ke arah Daniel dan bersenandung. Aku jarang memukul wanita, tetapi jika kamu tidak memukul wanita sepertimu, aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Daniel berjalan menuju Huang Cancan, yang terakhir melihat Daniel mendekat, wajahnya berubah. Tetapi dia tetap bersenandung keras, berikan saya mencoba, dan saya pasti akan membuat keluarga Anda menderita kematian yang mengerikan. Kata-kata terakhir Huang Cancan membuat mata Daniel memadat, dan niat membunuh yang menakutkan keluar. Bentak! Tamparan keras terdengar, dan Daniel menampar dengan tamparan. Dengan lapisan kekuatan, Huang Cancan dikirim terbang puluhan meter di tempat, dan jatuh ke tanah. Seteguk darah menyembur keluar, dan satu sisi tubuhnya wajah terbelah, terus mengalir keluar, terlihat sangat menyedihkan. Kamu. Huang Cancan menunjuk ke arah Daniel, matanya membelalak, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kamu memintaku untuk memukulmu. Daniel cemberut. Cancan, ada apa denganmu? Pada saat ini, sekelompok orang datang. Dan seorang pemuda di depan melihat Huang Cancan terbaring di tanah, ekspresinya terkejut, dan dia bergegas. San Yu, kamu di sini, kamu harus membalaskan dendamku. Melihat pria ini, wajah Huang Cancan menunjukkan ekspresi gembira, dan berkata dengan ekspresi sedih. Siapa yang melakukan ini? San Yu bertanya, menatap pipi Huang Cancan yang merah,
bengkak, dan pecah-pecah. Ini semua bajingan ini, dia memukuliku karena perempuan jalang itu Wang Miao Miao, kamu harus membantuku memberi pelajaran pada orang ini. Huang Cancan menatap Daniel dengan ekspresi kebencian, dengan ekspresi muram di wajahnya. Dari mana asalmu? San Yu menatap Daniel, matanya menyipit. Daniel melirik pihak lain, tetapi tidak berbicara. Wang Miao Miao, saya tidak berharap Anda berada dalam kondisi ini sekarang, dan ada pria yang bersedia membela Anda. Sepertinya Anda tidak sia-sia. Sayang sekali Anda menolak saya di awal, jika tidak, kamu tidak akan menjadi orang seperti kamu hari ini. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia atau hantu. San Yu melirik wanita yang telah berjongkok di tanah dengan rambut acak-acakan, jelas dia adalah playboy yang menodai Wang Miao Miao. Pada saat ini, Wang Miao Miao, yang berjongkok di tanah, sedikit gemetar, memancarkan rasa kesepian dan ketidakberdayaan. Cahaya dingin melintas di mata Daniel, dan dia menatap San Yu. Kalian berdua layak menjadi pasangan, bekerja bergandengan tangan, dan sekelompok bajingan dari masyarakat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang tuamu melahirkan untukmu. Nak, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku seperti ini. Hari ini aku harus memberitahumu betapa kuatnya aku San Yu. Saudaraku, pukul aku. San Yu mendengus dingin, dan sekelompok pria di belakangnya menatapku dengan Daniel. San Yu, apa yang ingin kalian lakukan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan kemudian dua sosok bergegas mendekat, itu adalah Ye Yashi dan Long Qianqian. Ye Yashi, ini antara aku dan dia, apakah ada hubungannya denganmu? San Yu melirik Ye Yashi. Tentu saja. Dia adalah saudara iparku. Apakah menurutmu itu ada hubungannya denganku? Ye Yashi mendengus dingin, berjalan ke arah Daniel dan berkata, Kakak ipar, kenapa San Yu menyinggungmu? Dia tidak menyinggung perasaanku. Hanya saja mereka tidak enak dipandang. Daniel berpura-pura memaksa, tapi kata-kata ini membuat San Yu marah. Huang Cancan, kamu dibuli lagi. Sekarang kamu dibuli oleh orang lain, bagaimana rasanya? Long Qianqian menatap Huang Cancan dengan ekspresi bangga. Huang Cancan memelototi Long Qianqian dan yang lainnya dengan marah, dan mata San Yu semakin berkedip. Nak, aku ingat kamu. San Yu menatap Daniel dengan tajam, lalu pergi dari sini bersama Huang Cancan dan beberapa gadis lainnya. Pada saat ini, Daniel memandang Wang Miao Miao, berjongkok, dan berkata, Oke, mereka sudah pergi, jangan takut. Daniel menopang tubuh Wang Miao Miao dan perlahan membantunya berdiri. Suara Wang Miao Miao sangat lemah bau mengatakan sesuatu. Terima kasih. Bab 119. Segera setelah Wang Miao Miao hendak pergi, rambutnya menutupi wajahnya, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Aku punya cara untuk membantumu menghilangkan bekas luka di tubuhmu, kata Daniel tiba-tiba. Wang Miao Miao berhenti, lalu segera pergi dari sini. Kakak ipar, bisakah kamu menghilangkan bekas lukanya? Bekas luka di tubuh Wang Miao Miao berjumlah 2/3 dari tubuhnya. Awalnya semua orang mengira dia akan mati, tetapi pada akhirnya dia secara ajaib hidup kembali. Ye Yashi menghela nafas. Long Qianqian juga menghela nafas dan berkata, di masa lalu, Wang Miao Miao tidak kalah dari kita dalam hal sosok dan penampilan, dan dia juga diakui oleh sekolah sebagai keindahan sekolah, dan dikejar oleh banyak orang. Dia terbakar hingga luka serius dan cacat, dan ditolak oleh seluruh sekolah untuk sementara waktu. Jika kepala sekolah Lu tidak membantunya secara diam-diam, dia mungkin tidak dapat tinggal di sekolah. Bukankah tidak ada salahnya San Yu melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Tanya Daniel. Yang paling penting adalah kakeknya adalah ketua kamar dagang Jiangnan, dan dia memiliki pengaruh besar di seluruh wilayah Jiangnan. Bahkan wali kota kami ingin memberinya wajah. Individu bukanlah apa-apa. Dong Li berkata dengan tenang. Orang kaya dan berkuasa selalu lebih unggul dari orang biasa. Mata Daniel berkedip dingin. Oke, jangan bicarakan itu. Kakak ipar dan Long Qianqian akan mengadakan pertunjukan malam ini, dan kemudian Anda akan menilai siapa di antara kami yang memiliki kinerja lebih baik.
Ieyashi berkata sambil menarik lengan Daniel. Cici. Suara gesekan ban mobil yang melengking terdengar, dan Lamborghini yang keren dengan terang-terangan melaju ke sekolah, dan berhenti tidak jauh dari Daniel dan yang lainnya. Pintu mobil terbuka, dan dua pria keluar. Salah satunya mengenakan setelan bermerek, dan itu adalah Yang Hao, putra salah satu dari 4 keluarga besar Tianhai yang mengejar Yevi sebelumnya. Orang lainnya adalah Ichiro Ishii, mengenakan pakaian santai yang mahal, dengan kacamata hitam senilai puluhan ribu di wajahnya, memancarkan arogansi bangsawan. Apakah ini Universitas Tianhai? Sepertinya memang ada banyak keindahan. Ichiro Ishii mengamati sekeliling dengan sepasang mata, dan senyum sembrono muncul di sudut mulutnya. Tuan Ishii, jika Anda menyukainya, saya akan memilih beberapa yang tampan untuk Anda malam ini untuk Anda coba, kata Yang Hao sambil tersenyum. Ichiro Ishii tidak berbicara, matanya mengamati sekeliling, dan kemudian dia melihat Long Qianqian dan Ieyashi di kejauhan. Sebagai primadona sekolah Universitas Tianhai, kedua wanita ini mudah terlihat dimanapun mereka berjalan, dan mereka sangat menarik perhatian, dan mata Ichiro Ishii tertuju pada keduanya. Itu benar, aku suka kecantikan ini dan sosok ini. Ichiro Ishii tersenyum sembrono, dan berjalan lurus. Ketika Yang Hao melihat Daniel dan yang lainnya, ekspresinya sedikit berubah, matanya berkedip, dan dia juga mengikuti. Bukankah itu Yang Hao? Kakak iparku tampaknya menjadi sainganmu dalam cinta. Dia telah mengejar adikku. Siapa yang ada di sebelahnya? Ye. Yashi melihat sekilas Yang Hao, tetapi tidak tahu Ichiro Ishii. Pada saat ini, Daniel, Long Qianqian, dan Dong Li semuanya memandang Yang Hao dan Ichiro Ishii. Halo Nona-Nona, namaku Ichiro, bisakah aku mengenalmu? Ichiro berjalan ke arah kedua gadis itu dan berkata dengan senyum di wajahnya. Orang-orang dari Dongying. Kedua wanita itu tampak terkejut, Long Qianqian mengerutkan bibirnya dan berkata, maaf, aku tidak tertarik dengan orang-orang dari Dongying. Kakak ipar, ayo pergi. Ieyashi berkata kepada Daniel. Rupanya, kedua wanita itu langsung mengabaikan Ichiro Ishii, yang membuat Ichiro Ishii terlihat sedikit jelek untuk sementara waktu. Daniel melirik Ichiro Ishii, dan pergi bersama kedua gadis itu dan Dong Li, hanya menyisakan Ichiro dan Yang Hao. Kedua anak ayam ini menarik dan memiliki kepribadian. Aku suka mereka. Pandangan menyeramkan melintas di mata Ichiro di bawah kacamata hitam. Tuan Ishii, identitas kedua gadis ini tidak sederhana. Jika Anda ingin mendapatkannya, saya khawatir itu tidak akan mudah, kata Yang Hao dengan warna aneh di matanya. Wanita yang aku, Ichiro sukai, apapun statusnya, aku harus mendapatkannya. Ekspresi arogansi melintas di mata Ichiro, dengan sentuhan arogansi. Yang Hao di samping menyipitkan matanya, memancarkan cahaya aneh dan berkata, Tuan Ishii, jika Anda ingin mendapatkan kedua wanita ini, pertama-tama Anda harus menyingkirkan pria itu. Oh, siapa dia? Ichiro. Adalah bingung. Namanya Daniel, dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kedua wanita ini, dan dia adalah seorang master. Jika kamu ingin mendapatkan kedua wanita ini, kamu pasti akan dihalangi olehnya, kata Yang Hao. Itu hanya anak laki-laki Tionghoa. Jika dia berani melakukan apa saja, aku akan memberitahu dia betapa kuatnya aku sebagai prajurit Dongying. Mata Ichiro menunjukkan sedikit kesombongan dan penghinaan, tetapi dia tidak melihat mulut Yang Hao terlihat. Sedikit kesombongan, senyum dingin dan aneh. Daniel mengikuti kedua wanita itu ke auditorium Universitas Tianhai, tempat pesta perayaan sekolah malam ini akan diadakan. Berjalan ke auditorium, Daniel melihat sekelompok besar orang telah berkumpul di seluruh auditorium, dengan total ribuan orang. Untungnya auditorium itu cukup besar, jika tidak maka tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Oke, kakak ipar, aku akan membuat persiapan, kamu harus menghargai penampilanku nanti. Ieyashi menatap Daniel dan berkata, dan milikku, itu pasti jauh lebih cantik daripada adik iparmu, kata Long Qianqian dengan tergesa-gesa. HMPH. Kedua gadis itu mendengus satu sama lain dan pergi.
Di mana toiletmu? Daniel menatap Dongli dan bertanya. Belok kiri saja di pintu sebelah, atau aku akan mengantarmu ke sana. Dongli menatap Daniel dan berkata. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Daniel berjalan mendekat, dan segera melihat dua toilet, masing-masing bertanda laki-laki dan perempuan, dan Daniel berjalan langsung ke toilet bertanda laki-laki. Hanya saja saat Daniel masuk, dia melihat seorang wanita berdiri di dalam dengan wajah agak pucat. Sialan, hooligan! Daniel tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Sekarang banyak sekali hooligan perempuan, mereka lari ke toilet laki-laki secara terang-terangan, itu terlalu mengagumkan. Mendengar teriakan Daniel, wajah wanita itu tersapu, dan mereka berdua langsung membeku. Ini kamu! Ini kamu! Jelas, kedua orang ini saling kenal, dan wanita ini adalah Lu Sueking yang menempati tempat parkir di mobil Daniel pada saat itu, dan kemudian mengetahui bahwa dia adalah teman Yevi. Bab 120. Hei, kenapa kamu lagi? Aku tidak menyangka wanita cantik sepertimu memiliki hobi seperti itu. Kamu terbiasa memata-matai pria yang pergi ke toilet, dan kamu secara terbuka datang ke toilet pria. Sungguh menakjubkan. Daniel tertawa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lu Sueking mendengar kata-kata Daniel, kilasan kemarahan muncul di matanya. Aku tidak berbicara omong kosong, bukankah ini toilet pria? Daniel cemberut. Ini toilet pria. Ekspresi Lu Sueking berubah, dia berjalan keluar sambil memegangi perutnya, melihat tanda itu, ekspresinya langsung berubah. Tatapan malu muncul di matanya, dia terburu-buru pergi ke toilet karena sakit perut, dia tidak melihat dengan jelas tanda ini masuk. Tapi ini hanya bisa disalahkan karena toilet pria dan wanita di sekolah ini dibangun persis sama, tanpa melihat rambu-rambu, tidak mungkin membedakan toilet pria dan wanita. Sekarang kamu tahu, kamu sedang bermain hooligan. Daniel menatap Lu Sueking dengan sepasang mata jahat. Melihat ke pihak lain dengan setelan seragam hitam, dengan sepasang kaki indah yang dibalut stoking hitam di bagian bawah tubuhnya, dia sangat menarik, dengan payudara besar dan bokong yang gemuk. Lu Sueking memperhatikan bahwa mata Daniel menyimpan niat jahat, alisnya sedikit mengernyit, dan ekspresi jijik muncul di matanya, dan dia berkata, aku salah pada saat tidak sabar. Setelah berbicara, Lu Sueking hendak pergi, tetapi Daniel tiba-tiba berkata, karena kamu adalah teman tunanganku, aku harus memberitahumu bahwa sakit perutmu sudah sangat serius. Jika kamu tidak mengobatinya, itu akan sangat merepotkan. Tentang itu, Lu Sueking mendengus dingin dan pergi. Wanita ini, ada kalanya kamu menyesalinya. Daniel tersenyum dan berjalan ke toilet lagi. Kembali ke auditorium, seluruh auditorium penuh dengan orang, dan ada banyak siswa yang berdiri di lorong, di barisan depan, ada profesor dan guru dari Universitas Tianhai, dan beberapa mengundang sosok yang kuat di kelas atas masyarakat Tianhai. Kakak Daniel, kenapa kamu di sini? Pada saat ini, suara terkejut terdengar di telinga Daniel, dan kemudian dia melihat Siki berjalan mendekat. Siki, apakah kamu juga di sini? Daniel memandang Siki dan berkata dengan ringan. Meskipun aku akan lulus, tentu saja aku ingin datang dan melihat acara besar seperti pesta perayaan sekolah. Aku tidak menyangka kamu ada di sini, kakak Daniel. Siki menatap Daniel sambil tersenyum wajahnya. Saya diundang oleh Hiyashi untuk menonton penampilannya. Ngomong-ngomong, bukankah kamu tampil malam ini? Siki berkata dengan malu-malu, saya tidak punya bakat, jadi saya tidak tampil. Sepertinya kamu benar-benar baik. 4 keindahan kampus utama sekolah kami, saya tidak berharap Anda mengenal mereka bertiga, itu benar-benar membuat iri, kata Dongli tanpa sadar. Maksudmu Long Qianqian, Hiyashi dan yang di sampingku ini, kan? Apakah ada yang lain? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada satu lagi bernama Shen Yuting, yang merupakan putri wali kota kita, dan dia terlihat seperti peri. Sepertinya akan ada pertunjukan malam ini, dan kamu akan bisa melihatnya nanti. Dongli berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, sesosok cantik perlahan berjalan ke atas panggung di tengah auditorium, memegang mikrofon di tangannya,
itu adalah Lu Sueking. Semuanya, saya Lu Sueking, Presiden Universitas Tianhai. Hari ini adalah hari ke-100 Universitas Tianhai kami. Selamat datang semua orang yang hadir untuk datang ke pesta perayaan Universitas Tianhai kami. Universitas Tianhai didirikan 100 tahun yang lalu, dan sekarang waktu berlalu, 100 tahun berlalu dengan cepat, dan Universitas Tianhai telah berkembang menjadi universitas kelas 1 yang terkenal di Tiongkok. Mari kita rayakan hari yang indah ini bersama hari ini. Lu Sueking mengambil mikrofon dan memberikan pidato yang menginspirasi, dan hadirin berdering ada ledakan tepuk tangan. Dia kepala sekolah Universitas Tianhai? Daniel, yang duduk di bawah menonton adegan ini, penuh keheranan. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan menjadi kepala sekolah universitas terbesar Tianhai. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Itu benar, kepala sekolah Lu adalah kepala sekolah termuda di kelas Universitas Tianhai kami. Dia baru berusia 25 tahun ini, tetapi dia telah memperoleh banyak gelar master dan doktoral pada usia 20 tahun. Selama tahun-tahun kuliahnya, dia telah memperoleh beberapa gelar akademis. Penghargaan penelitian hadiah utama. Setelah lulus, dia diundang oleh banyak universitas kelas dunia untuk menjadi profesor, tetapi pada akhirnya dia menjadi kepala sekolah Universitas Tianhai, dan kakeknya juga direktur Biro Pendidikan Tianhai kami kota. Keluarga terpelajar. Dong Li memperkenalkan latar belakang Lu Sueking. Keluarga cendekiawan, tidak heran aku merasakan aura cendekiawan dalam dirinya sebelumnya, tetapi temperamen ini tidak seperti keluarga cendekiawan. Daniel melengkungkan bibirnya, dan melirik Lu Sueking yang berada di atas panggung. Segera pesta perayaan sekolah resmi dimulai, dan dua pria dan wanita yang belajar penyiaran dan pembawa acara di Universitas Tianhai mengenakan gaun dan jas untuk menjadi pembawa acara pesta. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian berbagai pertunjukan, termasuk akrobat, trik sulap, dan alat musik. Selanjutnya, kami akan mengundang Yeyashi, mahasiswa tahun kedua dan mahasiswa kelas 3 Universitas Tianhai, untuk memainkan simfoni Beethoven untuk semua orang. Pembawa acara berdiri di atas panggung dan berkata, sebuah piano muncul di atas panggung, dan lampu mulai berubah. Yeyashi berjalan keluar perlahan mengenakan gaun putih, wajahnya yang lembut dan tanpa celah, sosoknya yang tinggi, serasi dengan gaun putihnya, memukau penonton dan membuat sorak-sorai. Yeyashi pertama-tama membungkuk sedikit kepada orang-orang di auditorium, lalu dengan anggun berjalan ke piano dan duduk. Kian-kian mulai memainkan simfoni Beethoven yang sangat sulit. Suara piano yang merdu mengalun di auditorium, membuat semua orang merasa tertarik dengan suara piano. Piano Yeyashi memang sangat bagus. Daniel memandang Yeyashi saat ini, sangat berbeda dari biasanya, seperti seorang wanita dari keluarga besar. Setelah piano dimainkan, tepuk tangan terdengar. Sepertinya pertunjukan itu sangat populer, dan ini wajar karena kecantikan sekolah Yeyashi. Semuanya, nikmati suara piano yang indah dan tenang. Selanjutnya, mari tunjukkan tarian panas yang dibawakan Long Qianqian dari kelas 4 tahun kedua kami. Pembawa acara datang lagi untuk mengucapkan sepatah kata, lalu pergi. Lampu di panggung auditorium berkedip lagi, dan ledakan musik terdengar. Long Qianqian mengenakan t-shirt dengan pusar terbuka di bagian atas tubuhnya, sepasang celana pendek hitam berbalut pinggul di bagian bawah tubuhnya, dan sepasang sepatu bot hitam di kakinya, memperlihatkan pusarnya yang putih dan kakinya yang ramping. Mengikuti irama musik, tarian yang panas dan eksplosif dilakukan, yang segera menimbulkan sorakan dan teriakan dari semua anak laki-laki yang hadir, dan Yeyashi menghentakkan kakinya dengan marah. Yah, itu tarian yang bagus, tapi sayang payudaranya terlalu kecil. Daniel mendecakkan bibirnya dan berkata, Long Qianqian ini sempurna di mana-mana, tapi payudara kecilnya menyedihkan, pasti bandara. Tapi bagaimanapun juga, tubuh Long Qianqian ini masih sangat bagus, ditambah dengan wajah setingkat gadis sekolah dan tarian panas ini, masih membuat semua anak laki-laki bersemangat dan emosi mereka sangat tinggi.